Terbongkar, penulis hoax konser di RM All adalah caleg PAN yang gagal ke Senayan. Ditulis oleh Ronindo. Penulis konser yang menyinggung umat Islam di media yang mengumbar hoax ternyata bernama HM Rizal Fadila. Siapa dia? Dia adalah caleg PAN yang gagal total di Pileg 2019 dan otomatis gagal ke Senayan. Hancur impiannya dan cerdas rakyat Jabar yang menghempaskan dirinya sampai nyungsep, padahal dia berada di nomor urut 2. Tulisannya di media RM All menjadi viral. Dalam statusnya di media itu tersebut sebagai pemerhati keagamaan dan politik, tapi ternyata dia sesungguhnya berjubahkan agama dan memakai politisasi agama itu untuk diramunya menjadi bumbu penyedap kebencian untuk menyerang Presiden Jokowi. Jejak digital membongkar ternyata dia provokator media yang sangat berbahaya. Media ngawur, pengompor, dan provokator yaitu RMOL menjadi tempat untuk gerombolan barisan sakit hati, termasuk si manusia satu ini. Akibat kalah di Pileg atau jagoannya kalah tahun lalu di Pilpres, maka langsung kumat sakit hati dan dengki tiada henti. Dan tak bertepi, maka kesempatan untuk mengekspresikan rasa kebenciannya dibuka pintu lebar-lebar oleh media RM All yang bisa diberikan julukan sebagai media tolol. HM Rizal Fadila sengaja memakai framing kasar untuk menyudutkan Pak Jokowi. Mulai dari foto yang ditampilkan itu sebenarnya foto lawas tahun 2017, tapi sengaja dipajang untuk clickbait sekaligus memancing amarah pembaca. Maka tulisannya pun laris manis. Dia pun berlanjut dengan memakai kata-kata pengompor di dalamnya yang menjadi ciri khas sakit hatinya karena kandas ke Senayan. Kata yang dipakai itu adalah tidak beradab. Tidak beradab karena adabnya urusan dana rakyat siapapun termasuk seniman adalah kewajiban pemerintah. Tidak beradab pula di tengah-tengah umat Islam beribadah khusyuk berburu malam Lailatul Qadar, negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi. Kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Tahu sairan kalau selama ini tulisannya selalu miring dan penuh framing kebencian untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Beberapa tulisan di akhir tahun 2019 itu adalah cermin putus asanya dia karena Jokowi tetap memegang tampuk pemerintahan, sedangkan dia meratap dalam kekalahan telak. Dia menulis Jokowi pantas lengser dan Jokowi pusing. Tulisannya hanya selang beberapa hari, tapi tulisannya itu tak berefek apa-apa. Jokowi tetap eksis sebagai presiden dan dia pun makin menggila. Jadi ini bukti tolongnya si kader PAN gagal ini yang menyalahkan presiden untuk kegagalannya menuju Senayan. Bayangkan kalau lolos ke Senayan hanya jadi parasit dan benalu dalam pemerintahan. Rakyat Jabar tampak cerdik dan tak memilih si manusia satu ini yang otak dan hatinya sudah membusuk dengan kebencian dan kepahitan. Maka segala cara dikerahkan untuk menebar dan menyebar framing plus hoax yang menjijikkan. Penulis menampilkan cuplikan kegagalan saat tak terpilih ke Senayan tahun lalu. Bahkan sebelum pengumuman resmi sudah ada bocorannya di media yang menyatakan dia tak lolos. Nyesek kan? HM Rizal Fadila merupakan calon legislatif asal PAN di Dapil Jabar 1 dengan nomor urut 2. Juga diprediksi tak lolos ke Senayan. Politisi ini lahir di Bandung 2 Desember 1959. Menikahi Heni Nur Aini yang memberinya 4 anak. HM Rizal Fadila ini tinggal di Bandung, lebih tepatnya di Gang Suka Leur 36-198A. Dari media terungkap HM Rizal Fadila jebolan sarjana hukum Unpad. Dia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan termasuk dakwah dan kepemudaan, diantaranya pada 1990 sampai 95 sebagai ketua PP Pemuda Muhammadiyah dan 95 sampai 2000 dirinya menjabat sebagai ketua GMPI Jawa Barat. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2 periode, yakni 9799 dan 99-2004. Apa kegiatannya kini? Dia menjabat sebagai sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat dan sebagai ketua tim advokasi Ormas Anas dan atau Aliansi Nasional Anti Syiah. Dia dikenal aktif di Ormas Anas ini dan paling vokal menyuarakan gerakan People Power yang menurutnya sah dilakukan dalam hal ini konteks pemilu 2019.
menyuarakan people power satu suara sama Amin Rais yang kini jadi bebek lumpuh. Bedanya Amin Rais ini rada mingkem karena kekalahan telak kubu dan jagoannya saat Munas PAN waktu lalu yang diwarnai perang kursi. Si caleg gagal ini ternyata pentolan di Anas, Aliansi Nasional Anti Syiah. Ternyata kalau mau ditelusuri jejak Anas memiliki sepak terjang yang sangat kontroversial. Anas adalah organisasi yang seringkali mendengungkan isu-isu sektarian Sunnah Syiah sebagai alat menutupi gerakannya dari aparat keamanan dan mengelabui umat. Tahun lalu tim Densus 88 mengamankan 36 terduga teroris dan terkuak ditemukan rekam jejak jaringan Anas, salah satu tersangka terduga teroris yang ditangkap di Bandung. Tersangka mengenakan kaos bertuliskan Anas di punggungnya. Jadi betapa berbahayanya dia dan kelompoknya yang terus eksis tapi hanya jadi penelikung dan menjadi perongrong pemerintah yang sah untuk menegakkan NKRI dan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika ini. Begitulah kura-kura Siwet, ditulis oleh Ronindo, dilansir dari siwet.com.